Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dari serial Belajar Tauhid. Ya, ini adalah majelis kita yang ke-15 dan ini merupakan bagian yang kedua dari pengantar kajian tauhid. Pada majelis yang ke-15 ini kita akan memasuki pembahasan yang pertama dari pembahasan tentang urgensi atau pentingnya tauhid. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tauhid itu merupakan kewajiban pertama dan kewajiban terbesar yang Allah Azza wa Jalla wajibkan kepada umat manusia, ya. Tauhid adalah kewajiban pertama dan kewajiban terbesar yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada umat manusia. Dan sebaliknya, larangan pertama dan larangan terbesar yang Allah larang kepada mereka, kepada umat manusia adalah kesyirikan. Karena syirik itu merupakan lawan dari tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Ya. Wahai anak manusia, beribadalah kalian kepada Rabb kalian, yakni Allah Subhanahu wa taala. Ya, beribadah kepada Rabb kalian maksudnya beribadalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala Rabb kalian dengan mentauhidkannya. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi bagian daripada orang-orang yang bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan bagi kalian bumi itu sebagai hamparan, kemudian langit itu sebagai atap yang ditinggikan, dan Allah Subhanahu wa taala juga telah menurunkan dari langit itu air yang dengan sebabnya Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan buah-buahan sebagai rizki bagi kalian. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka janganlah kalian jadikan untuk Allah Subhanahu wa taala itu tandingan-tandingan, sekutu-sekutu yang kalian beribadah kepadanya, di samping kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala wa antum ta'lamun. Sementara kalian itu telah mengetahui bahwasanya tidak ada Rabb selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menciptakan, memberi rizki dan mematikan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang itu artinya juga tidak ada yang berhak mendapatkan ibadah, yang tidak ada yang berhak kalian ibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa sih keutamaan dari tauhid, ya? Tadi sudah disebutkan bahwasanya tauhid itu merupakan kewajiban pertama dan kewajiban terbesar seluruh anak manusia. Lalu apa saja keutamaan tauhid? Allah Azza wa Jalla tidaklah mewajibkan sesuatu, melainkan pada yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan tersebut pasti terdapat padanya maslahat bagi para hamba, kebaikan bagi para hamba untuk kehidupan dunianya juga untuk kehidupan akhiratnya. Itu pasti. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin mensyariatkan sesuatu, ya, kecuali apa yang Allah syariatkan tersebut itu merupakan sebab kemaslahatan, kebaikan bagi si hamba dalam kehidupan dunianya dan kehidupan akhiratnya. Iya. Begitu pula dengan tauhid. Ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan tauhid, mewajibkan tauhid kepada seluruh makhluknya, yang mana tauhid ini merupakan perintah Allah Azza wa Jalla yang terbesar kepada hamba-hambanya, dan kewajiban mereka yang terbesar kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti di dalamnya memiliki berbagai macam kemaslahatan. Ya.
pasti padanya ada berbagai macam keutamaan. Iya. Dan urgensi atau keutamaan mempelajari tauhid itu sebanding dengan urgensi daripada tauhid itu sendiri. Ya. Urgensi mempelajari tauhid, seberapa pentingnya mempelajari tauhid itu disebabkan atau sebanding dengan urgensi atau arti penting daripada tauhid itu sendiri. Ada sedemikian banyak keutamaan tauhid dan mempelajari tauhid. Beberapa di antaranya adalah yang pertama, tauhid itu merupakan tujuan penciptaan manusia. Yang kedua, tauhid itu merupakan tingkat keimanan yang tertinggi. Yang ketiga, tauhid itu adalah sebab utama pengampunan dosa. Yang keempat, tauhid itu adalah syarat utama untuk bisa masuk ke dalam syurga. Kemudian yang kelima, tauhid adalah syarat utama terbebas dari siksa neraka. Yang keenam, tauhid itu merupakan syarat diterimanya amal ibadah. Kemudian yang ketujuh, tauhid adalah sebab pelipat gandaan pahala amal saleh. Yang kedelapan, tauhid merupakan sebab mendapatkan hidayah dan jaminan keamanan dari Allah Azza wa Jalla. Yang kesembilan, tauhid merupakan sebab mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-10, tauhid menyebabkan seseorang dibebaskan dari kesulitan dan kesedihan di dunia dan di akhirat. Kemudian yang ke-11, tauhid adalah misi dakwah segenap nabi dan rasul. Dan yang ke-12 adalah tauhid itu mencegah seseorang kekal di dalam adab neraka. Ini hanya sebagian saja. Ya, ini hanya sebagian saja dari sedemikian banyak keutamaan-keutamaan tauhid dan mempelajari tauhid. Iya. Insyaallah kita akan uraikan ya di dalam dan kita bagi menjadi 3 majelis. Kita masuk kepada keutamaan yang pertama di antara keutamaan-keutamaan tauhid, yaitu bahwasanya tauhid merupakan tujuan penciptaan manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali liya'budun, agar mereka beribadah kepadaku. Pada majelis sebelumnya sudah dijelaskan makna liya'budun adalah liyuwahhidun, agar mereka mentauhidkan aku di dalam peribadahannya kepadaku. Iya, sehingga maknanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku dengan mentauhidkanku, atau agar mereka mentauhidkanku di dalam peribadahannya kepadaku. Karena tauhid itu ibadah dan ibadah itu tauhid. Suatu ibadah itu disebut sebagai ibadah dan bernilai ibadah, diterima sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala apabila dia dibangun di atas tauhid. Nah, Al-Imam As-Sudi rahimahullah mengatakan ketika menjelaskan ayat yang mulia di atas sebagaimana dilukis oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, beliau mengatakan ibadah itu ada yang bermanfaat dan ada yang tidak bermanfaat. Ya, ibadah itu ada yang bermanfaat dan ada yang tidak bermanfaat. Orang-orang musyrik mereka itu mengenal Allah. Orang-orang musyrik ya, mereka itu mengenal Allah. Maksudnya mereka tahu kalau Allah itu adalah Rabb mereka, Tuhan mereka. Nah, namun ibadah mereka tidak bermanfaat. Ibadah mereka tidak bermanfaat. Kenapa? Karena mereka masih menyekutukan Allah dan berbuat kesyirikan. Mereka masih mempersekutukan Allah dengan yang lainnya. Mereka beribadah kepada selain Allah di samping mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah mereka itu tidak ada manfaatnya. Tidak dianggap sebagai ibadah dan tidak diterima sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah mengatakan khalaqallahu al-khalqa liibadatihi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh makhluk itu untuk beribadah kepadanya dengan mentauhidkannya. Pada pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan juga bahwasannya yang diciptakan dengan tujuan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala itu seluruh makhluk tanpa terkecuali. Sedangkan di dalam surah Ad-Dariyat Allah Subhanahu wa taala hanya menyinggung jin dan manusia. Dan sudah kita sebutkan sebabnya kenapa? Sebabnya adalah karena di antara seluruh makhluk-makhluk Allah, ya, yang mereka itu berbuat syirik,
hanya sebagian dari bangsa jin dan manusia. Mereka lah yang menyimpang dari tujuan penciptaan mereka, yakni agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya. Kenyataannya sebagian mereka ada yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sementara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya dari kalangan malaikat, kemudian hewan-hewan, juga jamadat, benda-benda mati, ya, tidak ada yang keluar dari tujuan penciptaannya. Seluruhnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ketauhidan kepadanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala hanya menyinggung bangsa jin dan manusia, karena sebagian mereka saja yang keluar dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar mereka beribadah kepada Allah dengan mentauhidkannya. Wa hayya lahum ma yu'inuhum 'alaiha min rizqihi. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh makhluknya itu untuk beribadah kepadanya, maka pada saat yang sama Allah Subhanahu wa taala juga mempersiapkan untuk mereka segala sesuatunya yang akan menolong mereka, ya, membantu mereka untuk mewujudkan tujuan penciptaannya, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian yang kedua, dari keutamaan tauhid adalah bahwasanya tauhid itu merupakan tingkatan keimanan yang tertinggi. Ya, tauhid itu merupakan tingkatan keimanan yang tertinggi. Ya, karena keimanan itu bertingkat-tingkat. Keimanan itu bertingkat-tingkat. Dan tingkatan yang tertinggi adalah kalimat tauhid. Kalimat la ilaha illallah. Iya, kalimat la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah dan yang disembah dengan hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-imanu bid'un wa sittuna syu'batan." Iman itu terdiri dari bid'un. Bid'un ini bilangan antara 3 sampai 9 atau 3 sampai 10. Wa tis'un. Tis'un ini apa? 60. Berarti artinya al-imanu bid'un wa sittuna syu'batan. Artinya adalah iman itu terdiri dari 60 cabang lebih. Ya, 60 cabang lebih. Fa'afdaluha qawlu la ilaha illallah. Yang paling tinggi, keimanan yang paling afdal adalah kalimat la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha anit thariq, ya. Dan yang paling rendahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalanan. Jadi tingkatan keimanan yang tertinggi dari orang-orang yang beriman adalah ikrarnya terhadap tauhid, ya, terhadap tauhidullah. Ikrarnya, pengakuannya terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di sini perlu kita ketahui bahwasannya la ilaha illallah itu tidak cukup hanya diucapkan di lisan saja. Tadi kan dikatakan bahwasannya tingkatan keimanan yang tertinggi adalah ucapan la ilaha illallah, tapi maksudnya bukan sekedar diucapkan saja, akan tetapi harus bersumber dari hati yang ikhlas, ya, dan kemudian dibuktikan dengan pengamalan konsekuensi kandungan dari kalimat tauhid itu sendiri. Apa yang menjadi konsekuensi, menjadi keharusan, menjadi tuntutan dari ucapan la ilaha illallah. Maka tidak cukup semata-mata hanya mengucapkan la ilaha illallah tanpa mengetahui maknanya dan tanpa melaksanakan apa yang menjadi konsekuensinya. Nah, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, di antara keutamaan tauhid adalah bahwasanya tauhid merupakan sebab utama pengampunan dosa. Tauhid adalah sebab utama pengampunan dosa. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam hadis qudsi, "Ya bani Adam, innaka law ataitani bi qurbil ardi khataya, summa laqitani la tusyriku bi syai'a, la ataituka bi qurabiha maghfirah." Ya. Wahai anak Adam, wahai anak manusia, sesungguhnya jika engkau mendatangi aku dengan dosa sepenuh bumi, ya, kemudian engkau datang kepadaku dalam keadaan tidak berbuat syirik kepadaku dengan sesuatu apapun, ini syaratnya, ya, syaratnya tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala,
ya, sedikit pun, maka aku akan mendatangimu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Nah, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberi syarat. Apa syaratnya? Ya, syaratnya agar dosa-dosa itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah si hamba ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya, la tusyrik bi syai'a. Syaratnya adalah engkau tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu apapun. Ini menunjukkan bahwasannya orang yang memurnikan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki harapan. Memiliki harapan dihapus seluruh dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Orang-orang yang memurnikan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka ini memiliki harapan akan dihapus seluruh dosa-dosanya, akan diampuni seluruh dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, ya, satu hal yang perlu ditekankan di sini bukanlah maknanya setelah seseorang itu menjaga tauhidnya kemudian dia berkampangan di dalam berbuat dosa, ya. Bukanlah maknanya seseorang itu setelah dia menjaga tauhidnya kemudian dia bergampangan berbuat dosa karena dia mengandalkan tauhidnya, ya. Bahkan menjauhi dosa-dosa itu sendiri merupakan konsekuensi dari tauhid, ya. Menjauhi dosa-dosa itu merupakan konsekuensi dari tauhid. Orang-orang yang kecanduan dosa, ya, itu menunjukkan kecanduannya terhadap dosa itu merupakan indikasi ada yang salah dengan tauhidnya, ada yang tidak beres dengan tauhidnya. Itu justru menunjukkan kelemahan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang-orang yang mengaku-ngaku ahlu tauhid, kemudian teriak-teriak, kalian jangan jadi budak dunia, ya, kalian jangan jadi budak dunia, tapi dia sendiri mempertuhankan hawa nafsunya, iya. Maka sebab utama pengampunan dosa, tauhid sebagai sebab utama pengampunan dosa, ini bukan alasan bagi seseorang untuk bergampangan berbuat dosa kemudian dia mengandalkan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika seseorang masih bergampang-gampangan berbuat dosa, ini menunjukkan bahwa tauhidnya belum sempurna. Tauhidnya belum beres, masih bermasalah. Nah, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat dari keutamaan tauhid adalah bahwasanya tauhid merupakan syarat utama untuk bisa masuk ke dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida alla ilaha illallah wahda la syarikalah." Siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala semata, tidak ada sekutu baginya, ya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwasanya Muhammad itu adalah hamba Allah dan Rasulnya. Wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu, dan bahwasanya Isa itu adalah hamba Allah dan Rasul Allah, dan kalimatnya yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ya, atau yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Maryam. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Isa alaihissalam di dalam rahim Maryam dengan kalimat yang Allah Subhanahu wa taala ucapkan, yaitu kun, jadi, maka jadilah, ya. Wal jannatu haqqun wan naru haqqun. Kemudian dia juga bersaksi bahwasannya surga itu benar adanya dan neraka itu juga benar adanya. Adkhallahul jannah ala makana minal amal. Maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan masukkan dia ke dalam surga, ya, apapun amalannya. Nah, apapun amalannya. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan, ya, potongan kedua dari hadis ini. Syarat untuk masuk surga adalah yang pertama tadi, bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala semata, tidak ada sekutu baginya. Kemudian yang kedua, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan Rasul Allah. Perhatikan, ya, bahwasanya Rasulullah adalah abduhu wa rasuluh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah hambanya dan rasulnya.
Likaunihi abdan la yu'bad. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang hamba bagi Allah Subhanahu wa taala, maka beliau tidak diibadahi. Nabi itu tidak diibadahi. Walikaunihi rasulan la yu'sa. Dan karena dia adalah rasulnya Allah, maka beliau tidak dimaksiati, bahkan wajib untuk dipatuhi, ya. Ini konsekuensi dari kesaksian anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah hamba Allah dan rasulnya. Likaunihi abdan la yu'bad wa likaunihi rasulan la yu'sa. Karena beliau adalah seorang hamba, maka beliau tidak disembah, tidak diibadahi, karena ibadah itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa likaunihi rasulan la yu'sa. Dan karena beliau seorang rasul, maka beliau tidak dimaksiati, bahkan harus ditaati dan dijadikan teladan. Karena di sana ada sebagian manusia, ya, yang berlebih-lebihan, ada yang ekstrim kanan. Ya, mereka menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Mereka memberikan sebagian ibadah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagian manusia ada yang ekstrem kiri, yang mengurang-urangi, yang melanggar hak-hak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang wajib ditunaikan oleh seluruh umatnya. Kemudian juga bagian yang ketiga, wa ana Isa abduhu wa rasuluh. Dan bahwasannya, ya, Isa alaihissalam itu juga sama dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga adalah statusnya hamba Allah dan Rasul Allah. Ini merupakan bantahan terhadap kaum Nasrani, terhadap orang-orang Kristen yang mengatakan bahwasanya Isa alaihissalam adalah anaknya Allah. Ya, yang mengatakan bahwasanya Isa adalah anak Allah. Subhanallahi amma yasifun. Sungguh maha suci Allah Subhanahu wa taala. Kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka sifati, ya, yang mengatakan bahwasanya Isa adalah anak Allah. Nah, dan ucapan ini kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala termasuk ucapan yang paling kotor yang pernah diucapkan oleh lisan-lisan manusia, mengatakan kalau Allah Subhanahu wa taala itu memiliki anak. Nyaris langit itu runtuh dengan sebab ucapan mereka. Wa iyadzubillah. Kemudian pada kalimat berikutnya, wal jannatu haqqun wan naru haqqun. Syarat untuk bisa masuk ke dalam surga juga harus meyakini bahwasannya surga dan neraka itu benar adanya. Ya. Surga dan neraka di sini merupakan keimanan terhadap surga dan neraka di sini. Ini merupakan ungkapan lain terhadap keimanan terhadap hari akhir. Ya. Wal jannatu haqqun wan naru haqqun. Surga itu benar adanya dan neraka itu benar adanya. Ini adalah wakil dari keimanan terhadap kehidupan akhirat. Karena ada orang-orang yang beriman dengan wujud Allah, mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa taala, mengakui kalau Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb-nya seluruh alam semesta. Tetapi pada saat yang sama mereka tidak beriman dengan keberadaan hari akhirat. Ya. Dan orang yang seperti ini ada dari zaman ke zaman dan juga ada di zaman sekarang ini. Mereka beriman dengan wujud Allah Subhanahu wa taala, meyakini kalau Allah Subhanahu wa taala itu ada dan dia adalah Rabb-nya seluruh alam semesta, tapi mereka tidak beriman terhadap kehidupan akhirat. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagian yang terakhir dari hadis yang mulia ini adalah adkhalahullahu al-jannata ala makana minal amal. Siapa yang bersaksi dengan kesaksian tadi, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surga bagaimanapun amalannya, ya. Ala makana minal amal. Ini yang akan kita terangkan. Yang dimaksud dengan ucapan firman Allah Subhanahu wa taala ala makana minal amal, sesuai dengan amal yang dikerjakannya. Di sini ada dua tafsiran dari para ulama, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Yang pertama, mereka itu pasti masuk surga apapun amalannya, ya. Maknanya adalah yang pertama, mereka akan masuk surga. Ya, mereka pasti akan masuk surga walaupun memiliki dosa-dosa. Ya, selama dosanya itu selain daripada dosa syirik. Selama dosanya bukan dosa syirik. Karena dosa-dosa selain syirik, ya,
itu tidak menghalangi seseorang untuk masuk ke dalam surga. Dosa selain syirik itu tidak menghalangi seseorang untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik masuk surganya secara langsung, ya. Baik masuk surganya secara langsung maupun pada akhirnya masuk surga setelah sempat diadab di dalam neraka. Nah, maknanya orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala pasti bakal masuk surga. Entah itu masuk surga secara langsung atau harus diadab dulu di neraka dengan sebab dosa-dosanya. Ini merupakan keutamaan tauhid yang dapat menghapuskan dosa-dosa dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan menghalangi seseorang kekal di dalam neraka. Karena ahlu tauhid, orang yang mentauhidkan Allah pasti masuk surga. Berarti mereka tidak bakal kekal di dalam neraka. Kalaupun sebagian mereka mesti diadab dulu di neraka disebabkan karena dosa-dosanya. Ini tafsiran yang pertama. Yang kedua, maknanya adalah mereka akan masuk surga. Namun kedudukan mereka di dalam surga itu sesuai dengan amalan mereka. Ya, masuk surganya pasti, tapi kedudukannya di dalam surga itu sesuai dengan kadar amalan mereka. Karena kedudukan seseorang di surga bertingkat-tingkat sesuai dengan kadar amal salehnya. Iya. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam lafaz Muslim Allah Subhanahu wa taala mengatakan adkhalahu Allahu min ayyi abwabil jannah ats-tsamaniyah sya'ah. Orang yang bersaksi dengan kesaksian-kesaksian di atas pasti akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga melalui pintu manapun yang ia kehendaki dari 8 pintu surga yang ada. Dalam lafaz yang lain Nabi mengatakan man mata la yusyriku billahi syai'a dakhalal jannah. Siapa yang meninggal dunia dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga pasti masuk surga. Hanya saja masuk surganya tadi dengan 2 keadaan. Mungkin masuk surga secara langsung atau meski disiksa dulu di dalam neraka baru kemudian dimasukkan ke dalam surga ya setelah selesai menebus dosa-dosanya di dalam neraka. Kebalikannya waman mata yusyriku billahi syai'a dakhalan nar. Dan kebalikannya siapa yang mati dalam keadaan mempersekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah, pasti dia masuk ke dalam neraka wa iyadu billah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, itu 4 dari sekian banyak keutamaan dari tauhid. 6. Kesimpulan yang bisa kita ambil pada pelajaran kita kali ini bahwasanya tujuan penciptaan jin dan manusia adalah untuk merealisasikan tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Tujuan penciptaan jin dan manusia adalah untuk merealisasikan tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Karena amal ibadah itu tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla kecuali dibangun di atas tauhid kepadanya. Ya, amalan itu tidak akan diterima oleh Allah kecuali dibangun di atas tauhid. Dan kadar pahala amal ibadah seorang hamba sebanding dengan kadar tauhidnya. Ya, kadar pahala amal ibadah seorang hamba sesuai dengan kadar tauhidnya. Tauhid juga merupakan sebab utama pengampunan dosa sekaligus syarat untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran kita kali ini kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada majelis yang berikutnya masih pada pembahasan tentang keutamaan tauhid. Naktabi bihadzal qadar, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi